Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Dialog Khusus untuk edisi hari ini Selasa 7 April 2026. Tentunya kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan untuk dialog khusus kita pada pagi hari ini. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas perjalanan inspiratif selama 14 tahun Batam Tektoda dalam mengukir prestasi khususnya dalam pembinaan olahraga dan generasi muda di Kota Batam. Dan tentunya untuk tema kita 14 tahun Batam Tektoda mengukir prestasi. Ya, baik. Pemirsa Batam TV, tentunya kita sudah menghadirkan 2 narasumber yang siap akan kita tanyakan nantinya ya mengenai 14 tahun Batam Tektoda mengukir prestasi ini. Dan kita akan langsung saja untuk yang narasumber pertama kita sudah menghadirkan pembina Batam Tektoda dan Ketua Harian PBVSI Kota Batam, yaitu Bapak Aspawi Nangali. Selamat pagi Pak Aspawi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat walafiat. Sehat. Pak, gimana nih Pak untuk Batam Tektoda sendiri Pak, masih semangat untuk kejuaraan-kejuaraan yang nanti akan dilaksanakan nanti ya Pak ya? Oh tentu tetap semangat, kita tetap semangat. Kita sekarang ini kan ada beberapa hari ya kita sudah latihan penuh setelah bulan suci Ramadan. Yeah. Ini tetap kita ada beberapa event yang harus kita ikutin, harus diikutin, wajib diikuti. Event apa saja nanti kita bahas. Baik, itu dia pemirsa, Bapak Aspawi Nangali. Dan narasumber kita yang kedua pemirsa, kita sudah menghadirkan juga Dewan Pendiri Batam Tektoda dan Wakil Ketua Umum PBVSI Kota Batam, yaitu Bapak Rianto. Selamat pagi Bapak Rianto. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak. Kabar baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah tentunya ya Pak, juga sudah masih semangat dan tentunya juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang sudah dijelaskan oleh Pak Aspawi tadi ya Pak ya. Oke, Pak Aspawi juga Bapak Rianto, kita membahas 14 tahun Batam Tektoda mengukir prestasi. Kalau kita lihat 14 tahun ini bukan perjalanan yang sebentar lagi ya Bapak ya. Gitu. Jadi dari Pak Aspawi sendiri nih Pak, sebagai pembina Batek atau Batam Tektoda, Bapak kapan mulai terlibat ya dalam Batam Tektoda ini, dan sebenarnya yang tertarik atau yang menarik dari Batam Tektoda ini oleh Bapak sendiri apa sebenarnya Pak? Baik, sebenarnya kalau tertarik itu dari dulu. Dari dulu. Okay. 2009 ya Pak Amir. Ya. Okay. Cuma kan keadaan belum tepat, karena waktu itu masih sibuk. Waktu itu kabak protokol saya yang jadi sangat mepet waktu. Nah saya mulai bergabung itu tahun 2019 ya. 2019. Wah ini banyak sukanya, dukanya nggak ada. Boleh dikatakan seperti itu. Banyak yang tidak dapat saya lupakan adalah satu kebersamaan. Ini struktur yang ada di Batek ini beda. Beda. Kita tetap menjalankan tugas kita sebagai kita ketua Batam Tektoda, tapi kita tidak lari daripada kesepakatan yang oleh pendiri awalnya kita kembangkan di situ. Jadi kekeluarganya cukup solid ya. Solid di Batam Tektoda ini. Alhamdulillah sampai 14 tahun ini tetap sehat-sehat aja gitu. Tetap semakin akrab. Kemarin itu baru kita adakan halal keluarga besar Batam Tektoda maupun para pengurus, para pelatih, atletnya dan orang-orang tua daripada atlet ngumpul di situ. Ini merupakan satu luar biasa buat saya di Batam Tektoda. Oke, baik Pak. Kita untuk menjelaskan kembali kepada pemirsa Batam TV yang sedang menyimak kita pada pagi hari ini Pak Aspawi. Batam Tektoda ini sebuah apa sebenarnya Pak?
Baik. Ini Batam Tektonan adalah sebuah suatu klub volleyball di Kota Batam. Dalam arti kata klub pembinaan. Klub pembinaan. Pembinaan mulai dari SD, kelas 2 SD pun ada dibina. Kelas 4 SD, kelas 6 dan seterusnya sampai kita SMA di kelas 3. SMA ya. SMA pasnya sekitar di umur 19 tahun lah. Di 19 tahun sampai di sana kita pembinaan. Dan ini Batam Tektonan adalah klub pembinaan. Pembinaan. Oke, berarti di dalamnya adalah untuk membina. Membina. Ya, Pak ya. Oke. Baik, nah Pak, kalau Bapak sendiri melihat dari kacamata Bapak sendiri ini, bagaimana melihat karakter Batek ini dibanding dengan klub-klub atau organisasi yang lain ini, Pak? Baik. Ini sebenarnya kan Batek ini kan klub volleyball yang paling tua di Kota Batam. Yang paling tua. Paling tua. Dan berarti yang pertama kalinya nih Pak, atau bagaimana? Batek. Pertama kali. Yang pembinaan ya, klub pembinaan. Kita bicara dengan klub pembinaan itu. Jadi sekarang udah banyak ada beberapa klub yang dan ini kebanyakan dari Batam Tektonan juga membuat klub. Jadi memang ini paling tua dituakan oleh klub-klub yang ada di Kota Batam. Jadi kalau Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau ini sudah tidak asing lagi di Batam Tektonan. Bahkan kita beberapa kita buat event selalu kita ikuti. Ibaratnya dituakan ya, dan memang jadi tua. Jadi kalau seandainya memang sudah dengar Batek atau Batam Tektonan, sungkeman dulu mungkin. Iya, baik. Nah, kalau menurut Pak Aspawi sendiri nih, seberapa penting nih Pak fondasi awal untuk menentukan kesuksesan atau keberlanjutan untuk klub? Baik. Yang terutama itu adalah kekompakan. Kompak dulu di dalam satu pengurusan. Alhamdulillah Batek sampai saat ini ya tidak ada masalah di dalam internal dari satu pengurusan. Itu yang terutama. Yang kedua kerjasama dengan orang tua dari yang dilatih. Dukungan orang tua yang kita latih itu harus luar biasa, dan sekarang di Batek itu alhamdulillah dukungan bapak ibu yang menitipkan anaknya di klub volleyball Batam Tektonan nih, alhamdulillah kita lancar komunikasi. Dan beberapa kita ada tim, ini kita lihat prestasi sekolah dengan poli. Kalau prestasinya poli agak tinggi, prestasinya di sekolahan ini agak menurun, tentu kita tanyakan mengapa demikian. Istirahatkan dulu kita istirahatkan dulu. Nah ini sistem ini yang kita harus kerjasama dengan satu pendidikan segala macam. Dia kan harus seimbang, bahkan kita naikkan sedikit pendidikan. Jadi jangan dia poli betul-betul 80, 100 pendidikannya ini nih kita istirahatkan dulu yang kita latih. Dan kita terus komunikasi dengan orang tua. Betul. Artinya ibaratnya Batek sendiri tidak egois dengan anak-anak itu ya Pak ya. Pokoknya harus seimbang dengan nilai dari Batek sendiri sama nilai prestasi di sekolah seperti itu. Baik Pak Aspawi, kita ke Pak Rianto nih. Pak Rianto sebagai Dewan Pendiri Batam Tektonan nih Pak Rianto ya. Boleh sedikit diceritakan kepada pemirsa Batam TV ini bagaimana awal mulanya berdirinya Batek ini sendiri Pak Rianto. Baik, terima kasih. Awal berdirinya klub Batam Tektonan ini adalah dari inspirasi kawan-kawan mantan pemain voli Batam. Juga ada pengusaha. Termasuk Bapak sendiri mantan? Termasuk mantan. Nah, saya juga sebagai pelatih juga di sini. Baik. Jadi tahun 2011 itu kita bertandang ke Bandung Tektona. Bandung Tektona ya. Baik. Waktu itu inspirasinya ada di situ. Dikasih kesempatan oleh pemilik Bandung Tektona, almarhum Bapak Dadi Saridji. Nah, di situ saya bertemu dan bersama Pak Dayat Hidayat. Pak Dayat Hidayat itu Dewan Pendiri juga, Pak Julius, Pak Ibnu Rokib, almarhum Bapak Suhadi. Nah, dari situ 2011 itu kita diajak, coba kamu bikin di Batam. Nah, saat itulah kita dikasih kesempatan, kita buat rembuk sama teman-teman. 2011 kita belum 2012 kita launching. Lanjut di akte notariskan. Baik. 2012 itu awalnya. Nah, dirembuk teman-teman itu, lapangan kita masih di Muka Kuning.
Di Muara Kuning masih lapangan terbuka, apa adanya waktu itu, kita belum punya siapa-siapa di situ ya. Masih yang berjuang kamilah para pelatih, Pak Julius, Pak Ibnu Rokib, Pak Dayat, Pak almarhum Suwadi, saya sendiri, dan Pak JP Chandra. Itu awalnya. Berarti memang dari inspirasi teman-teman seperjuangan itu ya Pak ya. Nah, yang sebagai motivasi nih Pak dari utama untuk mendirikan klub Batek ini itu apa sebenarnya motivasinya Pak? Ya, motivasinya awalnya waktu zaman kami masih ada di sini, kita selalu terbatas dengan apa ya, minim pemain. Nggak ada pemain, biasanya pemain-pemain tuh dari luar Batam. Luar Batam, nimbrung gitu. Nah, jadi disitulah kami para teman-teman itu membuat satu tim ini untuk membina produk Batam sendiri gitu. Nah, 2012. Alhamdulillah 2012 itu kita muncul, barulah teman-teman yang lain gitu. Klub-klub yang lain. Oke, berarti tadi dari Pak Rianto menjelaskan tadi dari awalnya dari Bandung Tektona dulu. Ya. Habis itu baru ke Batam Tektona. Nanti kedepannya akan ada Tektona yang lain nggak Pak? Kira-kira apa? Ya, kalau Tektona lain itu sudah ada, alhamdulillah ya. Sudah ada. Kita sudah ada teman partner kita di Natuna Tektona. Natuna Tektona. Okay. Sudah ada. Okay. Juga ada di Bintan Tektona. Bintan Tektona. Nah, baru 3 itu. Oke. Ini kan banyak nih Pak ya, dari Bapak sendiri sudah menjelaskan bahwasanya ini terinspirasi dari teman-teman sendiri seperjuangan pemain voli dulunya ya Pak ya. Tidak mudah nih Pak untuk mengumpulkan nih Pak ya Pak ya, atlet, ya. Beda-beda karakter ya, beda-beda pendapat juga mungkin. Nah itu kan harus dalam satu klub itu harus menjadi satu kesatuan nih Pak Rianto. Nah dari Bapak sendiri itu bagaimana nih Pak? Mungkin ada nilai-nilai atau filosofi yang ditanamkan sejak awal berdirinya Batam Tektona ini seperti apa dari Pak Rianto sendiri? Dari di sisi pembinaan ya tadi Pak Asoi menyampaikan bahwasanya kita satu mendisiplinkan atlet ya. Disiplin atlet yang bisa memajukan atletnya. Tapi kalau atletnya nggak disiplin, cuma aja, gitu nggak akan terbina jadinya. Betul. Jadi kalau datang ke lapangan voli hanya datang main teman-teman pulang, nah itu nggak ada hasil. Semua juga bisa seperti itu. Ya itu. Disiplin paling utama. Disiplin paling utama. Artinya tidak sembarangan juga. Ya. Oke. Tentunya selama 14 tahun ini banyak tantangan ini. Ya. Nah, mungkin tantangan terbesar menurut Pak Rianto sendiri itu seperti apa? Tantangan terbesar kami adalah terletak pada atletnya. Atletnya pengen berprestasi, ya berjuang. Kalau tidak ada perjuangan di dalam lapangan, tidak berkeringat di dalam lapangan, artinya dia tidak akan menerima tantangan, target saya apa gitu. Mesti ada target. Target. Ya, jadi kami membangun ini, alhamdulillah sudah bisa melahirkan pemain-pemain pro. Ya, satu Hernanda Julpi, pemain nasional. Seniornya lagi ada David Pratama, sudah pemain pro liga, senior ya. Yang baru ini Dimas Setiawan, pemain pro juga. Nah, yang putri yang ikut Electric PLN Prilly Dharma Putri, atlet kita, atlet Batek, ikut pro liga sekarang. Artinya pada saat anak-anak kita ini ingin berjuang mungkin seperti itu atau ingin bergabung bersama Batam Tektona ini, dari awal ini ditanyakan dulu mungkin seperti ini apa ya, mungkin tujuan kamu sih seperti apa? Apakah memang benar-benar berjuang atau apa seperti itu? Ya, itu banyak ya, Bang Putra ya. Saya sebelum menerima atlet saya sampaikan, kamu datang ke sini mau berjuang, mau latihan, atau mau main-main. Gitu ya, kalau mau main nggak usah datang. Itu paling utama. Nggak usah datang. Apalagi dia datangnya dari jauh-jauh ya. Pernah dari jembatan Barelang tuh, jembatan 4, datang mereka. Dari Nongsa, semualah. Saya tanya, kalau kamu datang sini cuma main-main, nggak usah. Karena apa? Kasihan bapak ibumu yang nganter. Yang kedua, ibadah paling penting. Nomor 1 itu saya bilang. Kalau kalian datang ke sini nggak ada untuk ibadah, pulang.
Itu disiplinnya kami di situ. Gitu, jadi time tertentu waktu. Ya, itu juga Rianto itu nama asli, panggilan di lapangan tuh Om Ameng. Oh, oke. artinya tetap Batek ini memang konsepnya adalah satu-satunya adalah disiplin. Disiplin. Oke. Nah, dari Pak Aspawi sendiri sebagai pembina, kami ingin bertanya ini Pak, susah nggak untuk membina anak-anak ini Pak? Ya, kalau dibilang susah ya enggak juga, jadi susah-susah, gampang lah gitu ya. Tetapi dari pertama kali saya bilang tadi, konsep kita Batek tuh gini loh. Terus orang tua atlet ini mendukung nggak anaknya ini masuk Batam Tektonak. Berarti dari orang tua dulu nih ya Pak ya? Orang tua dulu. Ini loh, kisi-kisinya masuk Batek tuh ini loh. Ini. Dari kemauan anak, jangan kita paksakan dia masuk ke Batek itu, dia tidak mau dipaksakan, ini nggak akan susah ya Pak, susah ya Pak ya. Nah itu. Yang kedua, kita kan membentuknya bukan hanya pandai main voli aja. Jadi bukan hanya hobi saja, tapi ada bentuk jati diri seperti jati juga dirinya, ya, terus ya belajar bergaulnya, ya kebersamaan itu makanya dari salah satunya itu tadi. Di sekolahnya kita lihat attitude-nya kalau orang petantang ya susah juga kita bina Pak. Jadi gitu. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Mereka kan ngisi formulir ketika formulir itu baca dulu kalau memang ini lapor dulu dengan orang tua. Loh, orang tuanya rata-rata mendukung, ya boleh. Nah, jadi kita dukungan dari orang tua, dukungan dari pembina dengan pengurus Batam Tektonak, dengan atletnya sendiri yang jadi jalan. Insya Allah. Insya Allah. Cara mengarahkannya nih Mas, seperti apa dari Bapak sendiri? Mengarahkannya seperti apa? Ya itu pertama tadi adalah itu apa? Agama tadi. Agama. Kalau enggak itu susah juga. Waktu latihan segala macam. Nah, terus kita kan latihan ini ada tangganya. Enggak unjuk-unjuk, udah latihan fisiknya sangat berat, enggak. Tetapi macam naik tangga. Bertahap. Ada naik kelasnya juga. Naik kelasnya juga. Pertama adalah usia, tentunya kita pikirkan juga. Nah, terus latihan, volume latihannya kita ini kan juga diprogramkan seperti itu. Saya rasa kalau dia langsung, lari semua. Tapi kalau bertahap, asik deh. Asik. Nah, itu teknisnya, itu ada di lapangan. Di Pak Ameng sebagai pelatih juga, ketua ini banyak nih kalau beliau ini udah kacau nih tak hadir, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Pak Ameng. Amin. Nah, kalau sakit kacau mana Pak Ameng, yang terkenalnya Pak Ameng ini. Saya aja pangling ini cari apa kabar Rianto mana Pak Ameng. Oh iya jadi itu dia ini Pak Putra, ada tahapan-tahapan, ada tingkatan-tingkatan. Itu kita effort-nya seperti itu. Pasti itu akan hobi dulu. Orang itu hobi dulu. Kalau udah hobi, wah udah. Sama dengan main layang, ya, sama dengan mancing juga gitu. Kalau udah hobi ya udah, nggak ada cerita. Jadi supaya dia hobi itu, sebagai dia itu menekun nih, tentu ada tahapan-tahapan. Tidak langsung naik ke atas, seperti kita menjalankan hidup ya Pak ya, mungkin dari bawah dulu, nanti lama-lama makin tinggi seperti itu ya. Baik Pak Aspawi juga Pak Rianto, kita ke pariwara dulu, jangan kemana-mana pemirsa, kita balik lagi tentunya bersama kami di Dialog Khusus. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik.
Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Kembali lagi bersama kami pemirsa, Dialog Khusus di pagi hari ini, dan kita masih bersama Batam Tektona dengan tema 14 tahun Batam Tektona mengukir prestasi. Ya, di segmen awal tadi kita sudah menjelaskan bagaimana motivasi dan juga karakter juga nilai-nilai utama yang untuk mempertahankan atau berkelanjutan mengenai klub Batam Tektona ini sendiri, pemirsa Batam TV. Nah, di segmen kedua ini mungkin kita akan kembali lagi untuk membahas dari prestasi-prestasi, kemudian juga kontribusinya seperti apa saja, dan juga mungkin pemain-pemainnya ini ada seperti apa saja di Batam Tektona ini. Mungkin kita kembali ke Pak Rianto terlebih dahulu nih, Pak Rianto ya. Pak, di sana kan tentunya banyak pemain nih, Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan nih pemain-pemainnya seperti apa saja nih, Pak, bersama pemirsa Batam TV. Silakan, Pak. Ya, pemain itu banyak karakter ya tadi ya, yang disebut tadi. Ada yang disiplin, ada yang main-main. Nah, tentu kita sebagai pelatih di lapangan ya mau nggak mau harus berikut irama. Irama seperti apa ini? Iramanya seperti apa anak ini. Tapi kalau kita langsung irama anak ini lembut, kita keras, dia akan lari. Baik. Nah, sehingga dia tidak nyaman. Padahal prestasi anak itu bagus, gitu kan? Anak itu bagus. Kita mempelajari atau mendalami atlet ini dengan porsi-porsi latihan. Kalau porsi latihannya yang tadi anaknya lemah lembut, kita kerasin, dia nggak akan mampu. Nah, irama itulah sehingga kita kasih porsi-porsi latihan. Nggak terlalu berat gitu. Artinya kita juga melihat anak sendiri karirnya seperti apa gitu ya, Pak ya? Menyesuaikan. Banyak yang main-main. Rata-rata. Gitu. Nah, untuk Batam Tektona ini pemain pro sudah banyak kan? Sudah, alhamdulillah tadi yang saya sebut tadi. Nah, saat ini yang pemain pro itu sudah banyak untuk khusus Kota Batam ya. Rata-rata atlet-atlet yang kita jadiin pada bekerja yang posisi yang ya alhamdulillah ya, ada menjadi anggota Polri, TNI Polri lah, udah rata-rata pemain pro ya mereka. Nah, di sini untuk yang pemain pro tuh tentu ada pelapisnya, juniornya ya. Betul. Nah, juniornya itu yang tahapan ini
kita sedang menyiapkan tahun ini ada Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah ya, yang akan dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun. Setelah itu ada lagi Porprov di Tanjung Pinang. Nah, atlet-atlet kita persiapkan. Dan jenjang-jenjang tahapan-tahapan tadi itu, atlet umur sekian itu sudah kita siapkan atletnya untuk berseleksi ya, tidak ini. Seleksi silakan kalian tunjukkan pada saat seleksi itu. Nah, Pak Rianto, selama 14 tahun ini prestasi yang paling membanggakan nih Pak, yang pernah diukir oleh Batam Tektono sendiri itu. Ya, seingat Bapak seperti apa? Ya, alhamdulillah ya, prestasi yang kami dapatkan sampai 14 tahun ini, kita bisa ikut ke Jurnas. Atlet kita ya, atlet Batam Tektono atau binaan PLN Batam, itu sudah ikutin ke Jurnas ada 5 kali. Manado, Sidoarjo, Solo, Jakarta, Bandung. Atlet kita nih bergabung sama Elektrik PLN sampai saat ini. Gitu. Ini asli dari putra-putri asli dari Kepri. Asli cetakan kita. Tangan-tangan para pelatih ya. Betul. Nah, tentu tidak lepas support dari orang tua atlet ya. Tanpa support dari orang tua atlet juga anaknya nggak akan ini. Betul. Ya. Yang paling berperan adalah support orang tua. Orang tua ya. Karena kalau misalnya orang tua tidak mensupport juga anak juga susah mau berkembang seperti itu. Kalau atletnya ngotot, orang tua nggak support. Nah sekarang orang tua support, anaknya nggak ikut. Nah itu kan sama. Sama-sama. Gitu. Ya, jadi itulah teman-teman kebetulan kami juga sebagai pengurus PBPSI juga. Kolaborasi teman-teman dari klub-klub yang ada di Kota Batam itu semua. Sehingga perbola voleyan Batam itu hidup. Tidak mengkotak-kotak lagi kan. Nah, satu bergabung semua. Satu gabung di berbagai macam klub-klub yang ada di Batam gabung jadi satu, itulah timbul pemain Batam. Dan Provinsi Kepri. Baik, saling mengikat, saling mengikat pemirsa Batam. Dan dari Pak Rianto sendiri nih Pak ya, kalau dilihat dari awal sampai sekarang ini, bagaimana Bapak melihat perkembangan kualitas dari pemain-pemain kita nih Pak di Batam Tektono? Kalau kualitas pemain kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun-tahun sebelumnya memang kita atlet ada, tapi kita tidak bisa mendapat sukses atau podium. Nah itu rata-rata dulu waktu awal-awal kita yang tadi saya bilang bahwasanya pemain di Batam ini ada pendatang. Betul. Prestasinya memang wah. Tapi setelah pemain pendatang ini atau import pemain, sekarang dengan produk lokal kita sudah bisa berbicara di Provinsi Kepri, khusus Batam ya. Prestasi alhamdulillah, Popda berturut-turut kita juara, Porprov berturut-turut kita juara. Itu prestasi kita yang bina dan klub-klub yang ada di Batam. Dengan munculnya kita, ada klub yang baru, ada klub baru, ada klub. Nah itulah gabungan. Timbul pemain-pemain baru dari klub-klub yang ada di Kota Batam. Tidak semua harus di Batam Tektono, tidak. Artinya sama-sama pemain voli gitu ya? Sama-sama pemain voli, sama membina. Nah, dari Pak Asprawi sendiri nih Pak, perubahan yang paling signifikan mungkin ya Pak ya dalam sistem pembinaan atlet voli ini dari awal sampai saat ini itu seperti apa ini Pak? Ya kalau pembinaannya tidak jauh berbeda ya. Cuma kita tekankan barangkali kekurangan mungkin fisik kemarin tahun lalu itu kurang, sekarang kita tambah fisiknya seperti itu. Itu yang keduanya ada administrasi tentang masuk di klub Batam Tektono. Jangan seenaknya masuk keluar masuk. Jadi tidak terpantau. Barangkali itu yang kita harus didisiplinkan lagi seperti itu. Barangkali seperti itulah. Kalau perubahan-perubahan secara signifikan ya enggak ada perubahan. Cuma mungkin jam-jamnya, mungkin jam-jam latihannya mungkin kita tambah. Ada yang kita plotkan latihannya 2 jam, dia minta tambah setengah jam, ada seperti itu, ada loh. Saya kurang bahkan loh. Lebih. Saya minta 1 jam lagi, ada gitu kan. Artinya dia minta sendiri program kan seperti itu. Nah kalau yang signifikan seperti itu. Nah, bahkan lebih itu. Bahkan lebih.
jam 4:30 sampai jam 9 malam. Bahkan untuk berarti semangat dari anak-anak juga. Iya, anak-anak juga berkobar-kobar. Pelatihnya nggak tahan. Tapi itu tidak masalah ya. Nggak masalah. Tetap yang penting semangat juang kita ya. Kita lihat ya. Ya, karena anaknya dulu. Itu dia. Oke, jadi dari kontribusi nih dari Pak Aspawi sendiri melihat seperti apa Pak untuk kontribusi Batam Techtona terhadap perkembangan bola voli di Kota Batam saat ini? Kalau di perkembangan voli di Batam, khususnya di internal Kota Batam, itu sebenarnya kontribusi sekitar 80% sampai 85% dari klub kita ya. Klub Batam Techtona. Cuma apa yang diterangkan oleh Pak Ameng tadi, bukan ini dengan adanya klub-klub yang lain, wah itu makin berpacu gitu ya. Saking ininya, saya kalau mau ini saya mau mengalahkan Batam Techtona ini. Kalau nggak kalahkan dari Batam Techtona, saya nggak masuk. Jadi bikin memacu diri dia untuk bersaing di kompetisi yang ada di internal di Kota Batam. Terus dukungan dari pemerintah juga ada gitu ya. Contohnya nanti kan ada open turnamen ya, Wali Kota Cup. PKK memperolehkan juga piala Ibu PKK Kota Batam. Ini salah satu untuk ya jam terbang mereka untuk mematangkan permainan mereka di lapangan. Oke, nah untuk menjaga ini Pak, menjaga semangat dari tim-tim kita, anak-anak kita di Batam Techtona ini, dari Pak Aspawi sendiri bagaimana menjaga semangat agar tidak kendor lah seperti itu? Yang jelas itu semangat itu pengurus dulu. Oke, dari pengurusnya dulu. Karena kalau pengurusnya lemes, nggak bisa juga gitu ya. Jadi pengurus ini harus kompak ini. Betul. Ini satu tujuan ini. Kalau bercabang-cabang kacau. Nah, tetap kalau ketik pengurusnya, pelatihnya, ininya, segala yang terlibat dalam struktur di Batam Techtona ini semangat otomatis. Dan terus terang aja saya katakan dari awal kekeluargaannya erat. Kadang-kadang ada kalanya kan open turnamen, nah emak-emaknya bawa ini ya, bawa makanan. Iya, memang selalu itu biasanya, selalu. Iya. Ini betul-betul akrab gitu. Kan ada sop tulang lagi. Ini makan bersama seperti itu ya seadanya. Nah salah satunya itu kekeluargaannya harus terus digalakan. Jadi sebagai bentuk satu motivasi juga. Betul. Dan apalagi pembina kita Pak Wali. Oh iya Pak Wali. Jadi Pak Wali pembina pemerintah ya cukup signifikan untuk klub-klub ada di Kota Batam, bukan hanya di Batam Techtona, tapi oleh karena Batam Techtona ini klub paling tua dan beliau adalah termasuk pembina Batam Techtona. Wali kota dengan wakil wali kota, Kapolres ya. Kapolres dan beberapa pejabat yang dari dulu memang begitu, bukan hanya tahun ini bukan, tapi setiap dari dulu begitu munculnya Batam Techtona itu sudah menjadi satu pembina. Oke, itulah yang membuat anak-anak makin betah di dalam ya, walaupun dengan disiplin, dengan ketegasan dari pembina dan pengurus juga ya, mereka terima karena ya inilah memang tujuan mereka untuk masuk ke situ ya seperti itu. Ya gitu ya Pak ya. Oke Pak, nah untuk event atau kejuaraan yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan dari tim kita, apa saja nih Pak? Oke. Saat ini kita sedang persiapan untuk ke Piala Gubernur, PLT Gubernur Riau. U 2009. Alhamdulillah kita sudah siap. Dan dalam waktu dekat ini kita sudah persiapan untuk ke Pekanbaru ya, tanggal 14. Itu yang di April. Yang event yang berikutnya Kejurnas itu di bulan Mei, tanggal 2 sampai 9 Mei di Jakarta. Kejurnas. Yang bulan Juninya kita persiapkan juga Piala MAPI Sumatera Utara. Sumut itu kita plus undangan. Kita ikut juga. Itu di tanggal 8 sampai 15 Juni di Sumut. Itu persiapannya. Nah, untuk event berikutnya
kategori lokal. Nah, kita akan persiapkan juga. Oke. Itu banyak sekali persiapan-persiapan yang harus disiapkan ya. Pak. Tentu atlet tadi, kembali atletnya. Kalau pengurusnya solid, ada tetap kuat, semangat, tapi atletnya nggak semangat ya sama juga ini, nggak ada persiapan, sia-sia kan. Betul. Tapi ini juga ada seleksi tertentu mungkin ya Pak ya. Katakanlah kita untuk seleksi ke level nasional. Nah itu seleksinya seperti apa saja nih Pak? Apakah memang diperketat lagi atau bagaimana? Nah kalau seleksi ke nasional itu tentu diperketat ya. Sebelum program kami begini, kalau di bulan November ada persiapan, dari sekarang kami udah persiapan. Oke. Di situ kami sebagai pelatih menyampaikan, di bulan November ada kegiatan, dari sekarang latihan, tunjukkan latihan kalian. Ya, kemampuan. Disitulah kemampuan kalian, kalau memang bisa menunjukkan prestasi pada saat latihan, kalian akan terpilih. Banyak hal-hal yang kadang-kadang mengecewakan juga ya. Atlet itu kadang-kadang dia merasa sudah kalah duluan, nggak boleh, berjuang dulu. Iya, kalah sebelum berperang. Ya. Seharusnya dia berkaca, dan juga atlet yang bisa mengkoreksi diri sendiri. Lihat dulu kiri kananmu lawannya. Evaluasi diri sendiri. Kiri kananmu, dia lebih bagus. Dia lebih bagus. Saya harus lebih bagus dari dia. Itu yang namanya perjuangan. Semangat untuk mengikuti event itu. Harusnya bukan malah menciut. Ya. lebih kalah dulu kan. Saya harus bisa ini. Iya. Benar. Ya. Mental ya. Mental sih. Betul. Jadi memang ada seleksi tertentu sendiri pemirsa TV ya. Baik, Pak Asmawi dan juga Pak Rianto, kita kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Kami segera kembali tentunya di segmen yang ketiga di Dialog Khusus. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara.
Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dialog khusus bersama Batam Tektona. Ya pemirsa, sebelum kita closing untuk program dialog khusus pagi hari ini, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita tanyakan bersama Bapak Aspawi dan juga Pak Rianto untuk pagi hari ini. Dan kita kembali ke Pak Aspawi kembali nih Pak. Pak, kami ingin mengetahui nih Pak, bagaimana sinergi antara Batam Tektona dengan PBVSI untuk meningkatkan prestasi ini Pak? Baik, kalau sinergi jelas kita harus sinergi karena PBVSI ini adalah induk dari perpolian di Republik ini, baik pun di pusat, daerah, provinsi dan kabupaten harus sinergi. Dan Batam Tektona tetap menjaga suatu aturan-aturan tertentu. Dengan PBVSI itu setiap ada acara kita akan koordinasi. Istilahnya melapor kepada PBVSI dan harus diketahui oleh PBVSI supaya kita dapat juga apa yang harus kita benahi di dalam klub-klub. Karena induk orang tua tetap kita harus turun di PBVSI. Nah, untuk harapannya bersama PBVSI ini apa nih Pak? Ya, harapan kita ya seperti ini, jalan dengan baik, sejalan gitu kan, lebih akrabkan lagi. Memang sekarang akrab. Lebih akrabkan lagi karena ini adalah suatu kami di bawah naungan PBSI ya, Satuan Bola Voli Indonesia. Nah, tetap kami akan mendapatkan info apa-apa yang harus kita benahi, apa-apa yang harus kita ikut, apa-apa yang kami akan ikut ini, tetap ada koordinasi dan kami menginformasikan kepada PBSI sejalan ya Pak ya? Sejalan. Oke, baik. Nah, kami juga ingin mengetahui nih Pak dari Pak Aspawi juga sendiri untuk menjaga kualitas pembinaan itu sendiri nih Pak di tengah tantangan zaman saat ini. Zaman yang sudah banyak digitalisasinya sekarang ini Pak, zaman yang sudah banyak yang bermain sosmed, apalagi anak-anak juga sekarang sudah banyak bermain sosmed seperti itu Pak. Dari Bapak sendiri nih Pak, bagaimana cara menjaga kualitas itu Pak? Jadi kita terus terang aja, yang ini sosmed ini sangat susah sekali kita menjaga, terus terang aja. Ini pernah ada Batam Tektona ini pernah mengikuti open turnamen, saya tes jam 2 malam itu masih ada yang main sosmed. Dijawab. Masih ada yang respon ya Pak ya? Udah tidur semua, belum Pak katanya kan. Jadi sebab ini salah satu kita mengetes ya. Sebab tidur semua. Nah ini. Dan sebelumnya kita tetap kasih informasi kemarin. Di dalam satu open turnamen ketika hal-hal lain, tolong tidak boleh ada main yang sosmed. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu sudah masuk ke Batam Tektona, dikurangin hal ini. Bahkan hal-hal tertentu aja kamu bisa bermain di sosmed. Karena ini masalahnya fisik. Kalau itu terlalu banyak main ini, udah fisik ambruk. Nah, sedangkan kita kalau ikut turnamen itu harus fit. Kalau nggak fit ya kacau balau. Ambruk semua, jadi bubar gitu. Karena jadi, yang dibutuhkan memang fisik ya? Fisik. Ini fisik, jadi percuma aja kita 3 bulan, 4 bulan latihan fisik. Betul. Kalau seperti itu, ya enggak. Dan Alhamdulillah kalau mereka ini tahu semua. Sudah paham. Ini akan pada peningkatan keras daripada pembina maupun pelatih. Ya, pelatih kita just betul mereka hal-hal seperti ini. Betul, pelatih juga keras bukan karena membenci, tapi karena kebaikan mereka sendiri. Betul. Ini yang harus kita jaga itu fisik. Kalau enggak kita ada apapun bentuknya, sehebat apapun bentuk kamu main, kalau fisik kamu kurang tidak akan
bermain bagus kan. Dan juga anak-anak juga perlu harus diingat juga nih, karena yang dimainkan adalah memang pemain voli. Iya. Jadi yang dibutuhkan adalah fisik. Tenaga seperti itu. Karena kita atlet voli, beda dengan kita pemain voli. Beda. Kalau atlet voli begitu, tapi kalau atlet pemain voli beda. Biasa, ya. Maka Daxter pun bisa main voli. 17 Agustus tuh, 17. Ya, perlombaan. Tapi kalau atlet voli ini loh itu. Karena atlet bukan sembarangan, ya harus ada banyak sekali ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh atlet itu sendiri. Oke, Pak Rianto sendiri, Pak, kami ingin juga mengetahui nih, Pak, kunci konsistensi sehingga klub ini bisa tetap eksis untuk kedepannya dan berprestasi itu apa nih? Ya, kuncinya adalah satu tadi yang Pak Aswan sampaikan, pengurus. Pengurusnya. Ya, kembali ke pengurus ya. Kalau pengurusnya solid, tentu konsen kita akan pembinaan jalan. Tapi kalau ke pengurus tidak solid, artinya ke atletnya nggak ke bawah. Dari atas dulu kita bagusin baru ke bawah. Betul. Untuk menjaga tetap akan berkibar nih Batek di Kota Batam ini, sehingga bisa melahirkan atlet-atlet ya. Bahkan kalau kami sendiri punya cita-cita kedepannya itu perbola volian di Batam, khususnya ya, umumnya di Kepri. Kami akan mencoba inspirasi kami ya, itu ada inspirasi kami ini akan membuat satu event besar di Kota Batam, yaitu pelajar nanti ya. Pelajar. Nah, tentu dukungan dari teman-teman PBPSI, Pengda, provinsi ya tentu. Saya juga ini diberi mandat menjadi ketua mantan atlet voli Indonesia Provinsi Kepri ya. Nah, saya diberi amanah menjadi ketua. Nah, itu tanggung jawab kami lah sebagai pengurus MAFI untuk pembinaan atlet itu. Kita bermitra sama PBPSI, Pengda ya. Nah, tentu mitra inilah kita akan melahirkan atlet-atlet yang bakal muncul ke itu. Ya, cita-cita kalau mendapat atlet yang bisa, syukur-syukur bisa ke nasional. Seperti senior-senior yang lalu ya. Itu mitranya. Ini kalau dikumpulkan mantan-mantan atlet voli ini banyak sekali nih, Pak. Banyak. Lumayan. Karena itu kan ada di pusat. Di pusat. Mulai. Pusat. Nah, dalam waktu dekat ini setelah kita dari MAFI Medan, mungkin sebelum Popda kita akan melaksanakan kejuaraan MAFI antar pelajar U15. Sebelum Popda nanti kita akan laksanakan. Tahun depan target kami yaitu di tahun depan setelah Lebaran ya. Target kami mau melaksanakan MAFI U15 Sumatera di Kepri. Pelaksananya di Batam. Artinya se-Sumatera nih, Pak? Se-Sumatera nanti. Nah, terlepas dari Batam Tektona, saya ke MAFI. Nah, itu. Nah, kalau di Batam Tektona sendiri, ya itu membangun lagi atlet-atlet yang disiplin. Ternyata atlet ini bukan latihan voli aja. Sekolahnya pun kita perhatikan itu. Attitude sekolahnya. Nah, tadi Pak Aswawi menyampaikan bahwasanya volinya lebih besar, pelajaran turun. Nah, itu saya liburkan itu. Kembalikan dulu ke orang tuanya, pelajarannya dibagusin dulu, olahraganya di rumah. Kalau olahraganya di atas, pelajarannya itu kami nggak mau. Kami juga nggak mau disalahkan ya. Itu karena prestasi pelajaran itu paling penting. Betul-betul diperhatikan. Iya. Ini ya. Ibadah, pelajaran. Yang Pak Aswawi bilang tadi, Mas Proto menyampaikan tentang medsos apa itu ya? Sosmed, ya. Nah itu sosmed itu kita kalau pas lagi ada event itu jam 9 malam atau setengah 10 HP kita sita. Kita kumpulin biar mereka bisa istirahat, lebih fokus, konsentrasi, lebih fokus pada saat pertandingan. Nah kalau sudah kembali ke rumah masing-masing itu tanggung jawab orang tua. Yang Pak Aswawi bilang kita malam coba nih siapa yang aktif ini, nah itu. Tapi ketika itu selalu kita kontrol ya. Sudah masuk ke dalam Batam Tektona, tanggung jawab dari Batam Tektona. Iya, Batam Tektona. Jadi mau nggak mau orang tua harus ngikut cara, harus gitu. ngikutin. Ya, mau nggak mau ini harus wajib gitu.
Itu memang luar biasa pemirsa ya. Itulah disiplin tadi kata Pak Rianto tadi. Pak, ini waktunya waduh kita masih pengen berbicara lebih banyak lagi sebenarnya. Tapi waktu sudah menunjukkan hampir untuk jam closing kita pada pagi hari ini. Mungkin kita mulai dari Pak Rianto terlebih dahulu untuk harapan-harapan ke depannya seperti apa, dan mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan mungkin kepada orang tua atau mungkin buat anak-anak kita generasi muda yang baru saja yang terjun di dunia bola voli ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Silakan. Ya, harapan saya kepada orang tua atlet dan anak-anak atletnya ya. Tentu dengan disiplin, saya kembalikannya ke disiplin. Dengan disiplinlah sehingga anak Bapak Ibu bisa mencapai prestasi yang diinginkan. Nah, itu. Kalau tanpa dengan disiplin tidak ada. Terus yang kami juga akan berterima kasih kepada pembina kami, yaitu Pak Wali Kota atas perhatian selama ini, dan juga yang selalu mendampingi kami, sponsor tuh yaitu Bapak angkat kami ya, PLN Batam. Terus yang tidak henti-henti mensupport kami adalah Golden Prawn, Golden View. Nah, yang baru ini kami baru dapat adalah Trinity. Ya, Trinity itu sudah menjadi partner di klub kita Batam Tektona. Mungkin itu saja. Oke, baik. Dari Pak Aspawi sendiri, silakan. Kalau dari saya tidak banyak, lebih lagi disupport dari orang tua untuk atlet Batam Tektona. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih sebenarnya atas dukungan dari pemerintah kota. Dan juga yang utamanya adalah PLN Batam dan beberapa sponsor yang telah bersama Batam Tektona saat ini. Itu aja, terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Aspawi dan juga Pak Rianto yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama kita di Batam TV ini, Pak. Kita harapkan juga Batam Tektona terus banyak mengukir prestasi, terus banyak melahirkan generasi-generasi muda untuk bermain voli. Dan ada pastinya juga mungkin buat pemirsa Batam TV ya, yang sudah dijelaskan tadi, memang untuk menjadi atlet itu tidaklah mudah ya, tapi jangan menjadi suatu itu beban ya pemirsa Batam TV ya, karena memang atlet itu harus benar-benar di treatment untuk menjadi kebaikan dia diri sendiri, karena yang dihadapi adalah bukan sembarang atau bukan hanya seperti membalikan sebuah telapak tangan saja pemirsa Batam TV, tapi ya untuk atlet ini benar-benar harus diberikan sesuatu yang untuk kebaikan dia sendiri, juga untuk event-event yang dia akan laksanakan ke depan seperti apa. Seperti itu pemirsa Batam TV ya. Terima kasih sekali lagi Pak Aspawi dan juga Pak Rianto. Kita jumpa lagi mungkin di segmen-segmen selanjutnya. Dan juga terima kasih juga kepada pemirsa Batam TV. Kita bertemu lagi tentunya di program Dialog Khusus untuk tema selanjutnya. Saya Putra Iskandar, selamat siang dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.